Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Nah, kita sekarang akan mempelajari Imam Ghazali wilayah Tus, itu wilayah Sunni dulu itu. Nah, di sanalah Imam Ghazali lahir dan kemudian besar sebagai pemuda mengali ilmu dari ulama-ulama di masanya. Ya, kemudian beliau melanjutkan belajar di banyak tempat sampai kemudian belajar kepada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Pada masa itu dominasi filsafat luar biasa. Dan Imam Ghazali termasuk orang yang jenius, yang menggali filsafat dan menguasai filsafat sekaligus kemudian membantah filsafat. Beliau karang kitab namanya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Hebat Imam Ghazali. Ya. Kemudian beliau sampai diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah yang di Baghdad. Ya, karena keilmuannya itu. Tetapi filsafat ini kan landasannya lebih kepada akal, yang ujungnya itu terjadi kegersangan dalam keimanan, dalam keyakinan. Karena fokusnya ada di akal ini. Imam Ghazali merasakan itu, sehingga beliau kemudian mencoba untuk mendalami ilmu lain guna memuaskan keingintahuan. Kalau bahasa ilmiahnya namanya curiosity ya. Keingintahuan sekaligus bisa merasakan kenikmatan dalam keimanan. Tidak hanya menjadi fokus pada akal saja. Tapi beliau hebat di dalam wilayah keakalan itu. Ilmu akal, filsafat hebat dia. Diakui lah. Karena mampu membantah para filosof itu. Silakan dikaji kitabnya Tahafutul Falasifah. Begitu pula kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamat dari kesesatan, luar biasa. Nah, kemudian Imam Ghazali mendalami ilmu kebatinan. Dari akal langsung mendalami ilmu kebatinan. Setelah beliau dalami ternyata penyimpangannya luar biasa, melebihi filsafat. Sehingga beliau menulis kitab namanya Fadaihul Batiniyah. Jadi kerusakan-kerusakan atau fada itu adalah penyimpangan-penyimpangan daripada kebatinan itu dibongkar dalam kitab beliau Fadaihul Batiniyah. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Ini ilmuwan itu begitu, curiosity-nya tinggi sehingga ingin terus mengkaji, mendalami. Beliau masuk ke dunia tasawuf. Dan itu berarti harus meninggalkan kegiatan duniawi beliau sebagai rektor kan. Harus meninggalkan keluarganya, harus mengembara. Ya. Kalau tidak kuat motivasinya ya susah. Ya, itu butuh 6 bulan untuk sampai bisa mengambil keputusan meninggalkan aktivitas hariannya itu, aktivitas sosialnya itu. Akhirnya dia putuskan untuk meninggalkan rektoratnya, perguruan tingginya, kemudian meninggalkan keluarganya. Beliau mengembara itu, mencari ilmu sampai 11 tahun, keliling, sampai haji, sampai ke Mesir. Kemudian tinggal di di Damaskus. Ya, kemudian beliau sempat balik ke negerinya, kemudian diminta lagi melanjutkan pengajaran di Baghdad. Luar biasa. Ya. Setelah 11 tahun barulah beliau karang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kehebatan kitab ini memang sistematikanya luar biasa. Beliau bagi menjadi 4 bagian. Pertama, rubul ibadat, 1/4 membahas tentang ibadah-ibadah menurut ketentuan Islam. Yang kedua, 1/4 tentang adat istiadat yang ada di masyarakat. Beliau bahas panjang lebar. Yang ketiga tentang al-muhlikat, apa yang bisa menghancurkan orang itu, supaya orang itu waspada. Sombong lah, pelit lah, macam-macam dibahas itu yang dapat menghancurkan. Yang keempat adalah al-munjiyat, penyelamat-penyelamat. Bagaimana supaya orang selamat itu? Ya, bagaimana dia harus zuhud, dia harus taubat, macam-macam bentuk-bentuk penyelamat yang kemudian
intinya adalah bagaimana seseorang tidak tertipu oleh dunia sampai lupa akhiratnya. Ya, jangan sampai seseorang mengikuti kehendak syahwatnya sampai kemudian melanggar syariat. Nah, ini intinya di situ. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan kehidupan ini hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah, ikuti aturan Allah, dan menutup semua celah-celah yang disebarkan oleh setan, jin dan manusia supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Nah, itulah yang akan oleh Imam Ghazali rahimahullah, ya, sampai menulis kitab berjilid-jilid dari Ihya Ulumuddin itu. Kemudian muncul ulama berikutnya. Jadi Imam Ghazali itu lahir 450 Hijriah, wafat 505. Jadi umurnya sebenarnya nggak terlalu banyak, 55. Sekarang saya sudah 56, lebih daripada itu kan. Apalah arti saya dan karya saya dibanding dengan Imam Ghazali itu, luar biasa. Bahkan Imam Suyuti rahimahullah meletakkan Imam Ghazali ini menjadi pembaharu abad kelima. Ya, tanpa ada perlawanan, tanpa ada penentangan, tanpa ada perdebatan. Ya, abad kelima itu mujadidnya siapa? Imam Ghazali. Begitu Imam Suyuti. Dan Imam Ghazali ini termasuk bermadzhab Syafi'i, sehingga cocok untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Sampai ada pendapat ulama mengatakan seandainya seluruh kitab ulama Syafi'i itu hilang dari peredaran, maka karangan Imam Ghazali bisa menjadi penggantinya. Luar biasa itu.